Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Milenia Fendi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan instrumen. Sebelum saya menuju ke langkah-langkah penyusunan instrumen, apa sih instrumen itu? Nah, instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Jadi, instrumen itu alatnya dalam pengumpulan data. Alat ya, teman-teman. Lalu, langkah-langkah dalam penyusunan instrumen. Yang pertama ada analisis variabel penelitian. Jadi, maksudnya di sini itu menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, lalu dikembangkan menjadi indikator. Lalu yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Jadi, setelah menganalisis tadi, si peneliti itu menetapkan jenis instrumen apa yang cocok untuk penelitiannya tersebut. Lalu yang ketiga ada menyusun kisi atau layout instrumen. Nah, maksudnya di sini itu kisi itu diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Nah, kisi itu mencakup apa sih? Kisi itu mencakup ruang lingkup, jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi, supaya penelitiannya itu tidak molor gitu. Jadi, harus kita menentukan kisi, itu ada waktunya, seperti itu. Lalu yang keempat, menyusun item instrumen. Jadi maksudnya itu menyusun pertanyaan untuk instrumen tersebut, untuk instrumen penelitiannya tadi. Lalu yang kelima, menguji coba instrumen. Nah, di sini ada 3 penguji coba, yaitu yang pertama validitas, reliable, catatan lapangan. Nah, nilai dari validitas sendiri adalah 50-75%. Lalu yang reliable itu 75-100%. Yang terakhir ada catatan lapangan, yaitu kurang dari 50%. Lalu ada jenis-jenis instrumen. Nah, lalu ada jenis instrumen penelitian. Yang pertama ada tes. Yang kedua ada angket atau kuesioner. Yang ketiga ada wawancara. Yang keempat ada observasi. Di sini saya mau fokus ke angketnya ya, teman-teman. Jadi apa sih angket itu? Jadi angket itu sebuah pertanyaan seperti itu. Jadi ada kuesioner terbuka, ada kuesioner tertutup. Yang kuesioner terbuka itu yang mengisi angket itu menjawabnya dengan sesuai pendapat mereka masing-masing. Lalu yang kuesioner tertutup itu yang menjawab angket itu hanya mengisi setuju, tidak setuju, seperti itu contohnya. Nah, bagaimana sih cara menyusun angket itu? Yang pertama, membuat kata pengantar sebelum pertanyaan disusun. Jadi, sebelum pertanyaannya disusun, itu kita membuat kata pengantar terlebih dahulu. Lalu yang kedua, membuat petunjuk pengisian angket dengan jelas. Ya, yang saya contohkan tadi, harus ada petunjuk cara pengisiannya. Jadi seperti S itu setuju, SS sangat setuju, seperti itu petunjuknya. Lalu ada perumuskan pertanyaan yang singkat, jelas, dan sederhana. Jadi ketika kita menyusun pertanyaan tidak boleh yang rumit, jadi membuat si pengisi angket itu menjadi tidak paham dan akhirnya nanti penelitiannya itu tidak benar-benar gitu, tidak benar-benar dari si peneliti tadi, jadi dia ngawur gitu. Lalu ada pertanyaan hanya mengandung satu persoalan, jadi setiap pertanyaan itu cuma satu persoalan saja yang dibahas. Lalu yang kelima ada angket dibuat semenarik mungkin supaya si pengisi angket itu senang mengisi angketnya, jadi tidak bosan, seperti itu.
Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang salah saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.